Cek, cek, cek. Niki, nanti yang share screen saya sama kamu aja. Share screen dari Om Ben bisa nggak? Ya udah saya aja deh ya. Oh ya udah. Oke. Ya, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama aku Niki Rahman. Kayaknya udah lama banget kita tidak bertemu di sesi Insight Motivasi, teman-teman ya. Dan malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa dengan tema rahasia ngomset 3 jutaan dalam 9 hari. Wow, teman-teman, ini 3 juta bukan 1 bulan ya, tapi 9 hari, teman-teman. Kita nanti akan langsung tanya aja sama agennya langsung kok bisa gitu ya, hanya waktu sesingkat itu bisa dapat 3 juta teman-teman ya. Nah, teman-teman, selamat datang di live Insight Motivasi. Di sini saya mau ngasih semangat dulu nih buat teman-teman semua ya, biar semangatnya tuh lebih apa ya, lebih menggema, lebih besar lagi, karena malam hari ini kita in charge untuk terus maju teman-teman ya. Ingat, teman-teman di sini semua memiliki tujuan, memiliki keinginan dan juga cita-cita. Jadi harus selalu semangatnya itu membara teman-teman ya, karena belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses ya, namun kebanyakan orang sukses adalah pembelajar sejati, di mana segala sesuatu itu kita harus melewati yang namanya proses teman-teman ya. Harus ikhlas dalam melewati proses, jangan kebanyakan protes. Begitu kira-kira kalau kata motivator ya. Nah, namanya adalah Zakia Reihana, teman-temannya. Beliau adalah gadis kelahiran dari Kota Makassar pada tanggal 23 November 94 ini ya. Beliau juga memiliki background sebagai seorang pekerja di bidang data scientist, teman-teman. Dan sekarang kerjanya itu WFH. Nah, saat ini di tahun keduanya, Kak Zakia ini bergabung menjadi agen dropship aja. Berawal karena memang dari kantornya itu diamanahkan untuk kerja WFH nih, sehingga budget kos-kosannya ini yang sebelumnya itu nganggur. Jadi berpikir gimana caranya budget kos-kosan ini tetap bisa berputar, tetap bisa jadi cuan, akhirnya cari peluang dan menjadi bagian dari dropship aja, menjadi agen sampai saat ini teman-teman ya, sudah hampir 2 tahun menjadi bagian dari dropship aja. Luar biasa ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, yang perlu kalian tahu juga, Kak Zakia ini tanpa memiliki basic jualan ya. Tapi meskipun tanpa basic jualan, Kak Zakia ini terus semangat nambah side income-nya, terus belajar, terus ngulik gitu ya. Walaupun sebelumnya punya reseller, tapi beliau tidak pantang menyerah ya, mencari ulik-ulik-ulik sehingga bisa mendapatkan peluang baru di Shopee, teman-teman ya. Bisa dapat 3 juta hanya dalam 9 hari. Nah, teman-teman, malam hari ini saya nggak sendiri ya, nggak cuma sama Kak Zakia juga, tapi ditemenin sama seseorang yang pastinya kalian sudah tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan Om Beno ya. Nanti uh, di akhir, nggak di akhir sih ya, nanti Kak Zakia juga akan ditemani sama Om Beno ngobrol-ngobrolnya gitu ya. Biar suasana live malam hari ini lebih meriah, lebih rame teman-teman ya, karena Om Beno itu selalu memberikan motivasi yang sangat membara gitu ya, membuat kita selalu semangat. Oke, kita panggilkan dulu ya. Halo, Assalamualaikum Kak Zakia, Om Beno. Waalaikumsalam, Kak. Om Ben hadir ya? Iya hadir. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Oke. Zakia boleh dong diceritain dulu ke teman-teman. Tadi kan udah saya spill sedikit gitu ya. Boleh Kak Zakia kembali memperkenalkan diri, kembali memberikan petuah ya, istilahnya cerita gitu. Apa sih yang dimaksud dengan haus ilmu, belajar sampai punya value lebih? Mungkin nanti cerita dari Kak Zakia ini bisa ditemani sama Om Beno selanjutnya ya. Oke deh, Kak Niki. Thank you teman-teman. Terima kasih kembali, Kak Niki. Om Beno Eh, boleh ini share screen-nya di ini ya, Oh, ditukar ya udah sekarang matiin, berarti matiin dulu ya. ya. Matiin dulu. Udah ya. Sebentar. Ya, yang ini Om. Oke.
Ya, oke, lanjut boleh Kak Zakia untuk cerita lagi. Oke, oke Kak Niki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman sekalian. Eh, Tadi sudah diceritain sama Kak Niki ya sekilas ya tentang saya. Cuman mungkin saya perkenalkan diri lagi. Perkenalkan nama saya Zakia Rehana. Dan saya ini berprofesinya sebagai data scientist ya di industri big data. Kemudian memang tadi juga udah diceritain sama Kak Niki juga kalau saya nggak ada basic jualan sama sekali. Nah, waktu itu bagaimana saya bisa join sama dropship aja itu karena eh, ketika sudah mulai bekerja ya di bidang data science itu, kemudian di saat menjalani aktivitas pekerjaan itu, kita seorang data scientist itu biasanya dihadapkan ke klien, di mana klien ini mengharapkan seorang data scientist itu bisa memberikan suatu solusi bisnis dari data yang diolah oleh tim data science. Nah, dari situlah saya yang tadinya cuma tahu berhadapan dengan komputer ya, cuma tahu mungkin ngoding terus sama statistik. Cuman karena ternyata di saat dunia kerja tuh butuh pengetahuan bisnis juga, di situ mulai ada sedikit keresahan pribadi waktu itu ya. Ini waktu belum tahu DA. Kalau kayaknya pemahaman bisnis saya ini kurang nih. Jadi kadang kalau saya memberikan suatu masukan ke klien, mereka berkata masukannya ini nggak cocok di lapangan gitu kan. Soalnya bisnis itu pergerakannya cepat dan juga masing-masing bisnis itu case-nya beda-beda gitu. Itu pelajaran pertama saya dapat dari saat berada di dunia data science. Kemudian WFH terjadi karena ada pandemi ya. Pandemi terjadi, kemudian waktu itu saya sepertinya bisa pulang ke Makassar dari berkantor di Jakarta. Jadi waktu itu pulang ke Makassar, lepas kosnya. Nah, di situ ada duit kos yang nggak kepake ya. Di situ jadinya mikir, oh mungkin dari duit ini saya bisa pakai untuk belajar bisnis gitu, belajar bisnis. Setelah itu bingung kan nih ya nyari-nyari bisnis. Mungkin karena sempat googling juga, jadinya informasinya itu masuk ke Instagram dan di Instagram itu dapat ini iklannya DA gitu kan menawarkan untuk bergabung bisnis bersama DA yang juga waktu itu masih baru sepertinya masih bertumbuh juga ditawarkannya itu ada memang jadi reseller dan ada jadi agen. Nah, gimana nih kok tiba-tiba saya itu jadinya memilih menjadi agen ya. Waktu itu kan padahal kan kalau misalnya seorang yang tidak punya basic bisnis itu kan biasanya mulai dari reseller dulu. Nah, ini ada ceritanya sendiri karena saya merasa kalau reseller itu biasanya effortnya lebih gede, semangatnya lebih gede juga. Biasanya tuh reseller itu pasti eh, tujuannya itu apa ya? Tujuannya itu benar-benar pengen belajar dari nol gitu ya, belajar dari nol dan tiap hari akan melakukan pembelajaran terus sampai bisa beranjak menjadi agen. Sementara saya waktu itu mikirnya saya nggak bisa nih, nggak ada waktunya untuk belajar fokus ke dunia bisnisnya. Soalnya saya masih punya tanggungan pekerjaan. Dan pekerjaan saya ini kan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Itu harus full di depan laptop. Juga kita pasti ada masih on meeting, ada juga yang memang deadline kerjaan. Jadi saya merasa saya nggak bisa nih kalau harus dari nol banget. Jadi mungkin saya jadi agen dulu. Jadi agen itu saya niatnya ini nyetok, jadi nyetok terus melihat ini dari reseller-reseller yang datang ke saya itu mereka bagaimana saat menjalankan bisnisnya gitu kan. Jadi tiap harinya itu mereka mungkin ada ordernya berapa, terus mungkin mereka saat ada permasalahan kan biasanya nanya ke agen tuh. Jadi juga ada diskusi di situ yang mungkin dari saya sebenarnya juga saya nggak paham apa-apa. Biasanya saya juga nanya ke teman-teman agen yang lain atau teman-teman distributor. Nah dari situ pelan-pelan jadinya paham sedikit-sedikit. Cuman ini saya masih belum terjun jualan langsung ya, jualan sendiri. Itu belum. Nah, sampai berlambat laun itu sepertinya juga ada beberapa masalah ya. Jadi reseller itu kadang berganti juga, ada yang memang merasa apa namanya? Omset bukan apa gara-gara tulisan omset apa karena merasa mungkin
pekerjaan mereka dan lain-lain, satu hal dan lain itu berganti sampai titik di mana reseller saya ini sudah lumayan ini ya, sudah sangat sedikit menurut saya. Jadinya stok saya itu menumpuk. Saya jadi berpikir, oh ini harus saya keluarin nih stoknya nih. Makanya masih di tahun ini saya mulai sadarnya itu di awal-awal 2023, mungkin Februari Maret gitu. Terus yang mulai aktif jualan Shopee-nya itu baru di Mei pertengahan. Kayaknya habis habis Lebaran. Nah, di situ dari Mei mulai jualan, terus kalau nggak salah awal Juli itu star seller, dan sampai September ini mendapatkan omset seperti yang teman-teman lihat di layar ya. Di sini di Agustus, teman-teman bisa lihat saya masih 2,5 juta di bulan Agustus, sedangkan ketika September ternyata penjualan saya meningkat sebanyak 10% tuh ya. Nah, jadinya Berarti ini 3,9%, 3,9 juta. 3,9 itu dari berapa hari? 2 minggu ya? 1 minggu? Oh, September ini. kalau Yang yang ini. September ini Ah, saya ngasih capturannya kayaknya 2 hari yang lalu ya, ya 2 minggu berarti. cuma 2 minggu. Jadi 2 minggu ya. 2 minggu sudah dapat 3,9. Sedangkan bulan sebelumnya satu Iya, bulan 2,5 gitu. Berarti naiknya benar-benar signifikan ya. iya. Dan Oh, juga per hari ini pun udah 4,3 Om. 3. Wah, luar Iya, biasa. alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Ya, anak soleh ya. alhamdulillah. Cuman ya itu ya Om. Jadi kalau misalnya ini kan langsung bulan ini ya. Cuman itu saya Mm-mm. juga karena sebenarnya Shopee saya tuh saya sudah buat dari mungkin awal-awal join ke DA. Hmm. Cuman karena saya fokusnya waktu itu kerjaan dan di belakang ya cuma bantuin reseller untuk dropship. Jadi toko saya nggak kurus. Nah, saya baru mulai untuk benar-benar fokus di Shopee sendiri tuh yang bulan Mei itu. Nah, ternyata Hmm. tuh eh, ketika kita rajin buka Shopee-nya, rajin belajar, rajin evaluasi itu bisa dari yang Mei mungkin kayaknya nggak nyampe sejuta ya, cuma 500 sampai akhir itu. Kemudian di Juni itu kayaknya udah 1 sampai 2 juta itu, belum sampai 2 juta kayaknya. Terus ke Juli lagi naik lagi, Agustus naik lagi, terus sampai September naik lagi. Jadi ini juga ini sih bertahap gitu Ini Om. yang September ini naik begini karena ada event atau ada apa nih? Nah, ya kalau yang September ini Ah, jadinya kan yang event yang 99 itu ya. Jadi kan oke, ya. Shopee itu kan identik Mm-mm. dengan angka kembarnya itu. Betul. Nah, waktu awal-awal tuh saya belum ngeh, terus Juli itu juga nggak berani daftar, terus Agustus saya kelewat, tapi jadinya baca lagi aturannya, baca lagi. Jadi pokoknya yang 99 harus ikut nih gitu. Jadi kayak begitu Hmm. ada tawarannya langsung daftar aja sih. Itu mungkin ke Hmm. boost di situ dan Hmm. juga ini Om ada juga beberapa customer saya yang repeat order sih, Hmm. membantu juga. Berarti yang event yang 99 itu kan ada empat empat step ya? Empat apa namanya? Empat pilihannya. Itu ngambil yang mana tuh? Kan ada Kayaknya yang yang paling murah diamond. sih. Oh, yang paling murah ya. Iya, iya, Paling murah aja seperti ini ya. iya. Gitu. Oh iya, benar-benar benar. Berarti memang dari event ya. Kalau Hmm, flash sale ikut nggak flash sale? Flash sale Shopee. itu malah belum, belum, Belum belum, ya. iya. Baru tahu informasinya kayaknya Septembernya juga ya, dan pas mau daftar kayaknya lagi nggak ada, jadi nunggu buka lagi gitu sih. Oke, Gitu, oke. insya Allah bulan depan ya. Iya, oke, saya lanjut lagi. Iya. Nah, saya mau tanya juga nih. Tadi kan udah sempat di-spill ya. Nih, rahasianya apa sih selain ini kan menghasilkan omset 3 juta dalam 9 hari ya. 3 juta Iya, lebih berarti hampir 4 juta. Berarti iya. ini dari event. Dari event aja atau memang tokonya lagi dioptimasi nih. Jadi bisa kenceng nih. Karena kalau misalnya Mm-mm. 9 hari 3 jutaan, berarti kan nanti kalau udah 1 bulan bisa 10 juta ya kurang lebih. Itu apa tuh? Rasanya apa sih? Selain tadi pakai fitur apa? Ikut promo fitur itu yang tanggal kembar. Oke, oke. Jadi tanggal kembar udah tuh ya. Terus Hmm. kemudian iklan ya, iklan juga saya coba iklan. Hmm. Cuman itu saya batasin harian kalau nggak salah. Hmm. Dan kadang juga saya atur ya. Kadang kalau misalnya ini kayaknya udah berapa hari ngiklan, cuman mungkin
belum bunyi, jadi saya batasin lagi. Saya jadinya majuin iklan ke produk yang pasti laris yang lain gitu ya. Itu aja sih kayaknya kalau dari ini ya. Terus kemudian saya itu juga maksimalkan di customer service. Jadi kalau misalnya ada yang chat, itu saya langsung berusaha untuk Hmm, ini langsung langsung balas, balas. langsung ya pokoknya cari tahu si calon customer ini maunya apa, terus saya bisa bantu apa gitu ya. Kemudian juga yang berikutnya itu ini sih, saya ekstra di packaging. Jadi, review saya nih bagus. Jadi selain dari hasil, apa namanya, Hmm, hasil, customer service-nya tadi hmm. mereka puas, terus pas paketnya nyampe pun mereka tetap puas gitu. Pas ekstra bubble, ekstra kardus gitu ya. Beda sih Om, Nah, aku nambah satu lagi. Ini nggak apa tuh? tahu ya kalau Pakai teman-teman juga, pakai apa? mengerjakan. Nambah wrap Eee, ya, plastik wrap Bukan, itu. ini Bukan? kertas, shredding paper ya. Jadi kan biasa tuh saya sih lihat di kantor ya, kantor itu ada Mhm, alat penghacur kertas yang mhm, listrik dipencet terus mhm, jadinya ancur-ancur gitu kan per mhm, 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 tipis-tipis gitu. mhm, Ini saya mikir, ini sayang banget nih kalau dibuang ya. Ini kan bisa mhm. sebagai ganjelan kalau bungkus Iya, paket betul gitu betul. ya. Cuman kalau waktu itu minta di kantor juga kayaknya malu-maluin sih. Jadi kayaknya waktu itu saya cuma berpikir aja seperti itu. Heeh, Sampai ketika yang waktu ini pada saat mulai membungkus-bungkus ini, terus merasa ya kadang-kadang tuh eh sepertinya yang pakai kertas ini juga perlu ya selain dia menghemat menghemat bubble wrap-nya, terus juga mhm, mungkin unik gitu di mata orang. Nah itu saya iseng googling, bukan googling, ini ya cari di Shopee ya. Itu mhm, saya bilangnya paper shredder. mhm. Ada ternyata Om yang manual Iya diputer betul. kayak rautan Mhm, gitu ya. Itu mhm, kayaknya 60 ribuan sih kalau dari Jakarta ya. Nah itu saya beli, terus kertas-kertasnya ya pakai kertas bekas di rumah aja gitu. mhm, mhm. Itu udah tiga lapis jadinya bungkusan saya sampai dosnya di luar. Gitu. Berarti berarti pertama bubble terus dipakein itu baru baru di kardus gitu. Kebalik jadinya. Kalau saya Gimana? malah biasanya si kertasnya dulu, baru bubble, Ah, baru kardus. kertasnya dulu ada produknya Iya, digituin wah ya kertas, digituin kertas, terus ah, dibungkus bubble, baru bubble dibungkus baru sama kardus. Iya, kardus. Oh, iya, oke. kayak gitu Oh sih. gitu. Jadinya tuh mungkin orang kalau bubble-nya tuh bisa 2 kali, 3 kali ya. Saya 1 kali cukup. Insya Allah juga produknya Hmm, udah aman sih. karena udah tebel ya di Iya, apa di kertasnya itu ya. iya, gitu. Oke. Oke, lanjut. Nah, apa yang menjadi motivasi Zaki apa nih ketika bergabung jadi agen? Karena kan tadi Mm-mm. bilangnya apa pengen belajar apa ya, pengen belajar bisnis gitu ya. Iya, iya, Tapi tiba-tiba pengen jadi agen nih gitu. Karena kan agen mungkin tahu ada targetnya setiap bulan gitu kan ya. Apalagi sekarang iya sih. sekarang sekarang agen udah mulai triwulan nih untuk yang sekarang Iya, ya iya, kan. iya, Nah itu gimana tuh motivasinya apa? Karena kan memang sebenarnya tujuan waktu bergabung kan pengen 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 maksudnya matchingin dari kerjaan yang di kantor gitu kan, sehingga karena kekurangan info mengenai bisnis jadinya apa namanya jadinya bergabung ke DA. Berarti kan iya. tujuan awalnya sebenarnya kan Belajar pengen doang. belajar doang gitu. Iya, Tapi sampai sekarang kok bisa sampai 2 tahun gini jadi agen gitu loh. Tuh, bisa iya. ceritain nggak apa motivasinya? Motivasinya ya, jadi awal itu yang pertama tadi ya, kenapa langsung agen, karena nggak ada waktu untuk, apa sih, tawarin satu-satu ke orang. Saya Hmm, mikirnya kalau reseller kan dia itu beli satu, tawarin satu gitu ya. hmm, Jadinya mikirnya mungkin saya support dari belakang aja sambil pelajari habitnya si reseller ini. Kemudian lama-lama jadi kayak ada rasa tanggung jawab ya, sama juga, apa namanya, barang ini perlu dikeluarin misalnya gitu kan. Itu harus kayaknya ada dikeluarin. Ya, heeh, betul. jadi kayak ada perputaran juga. Itu sebenarnya ada ilmunya juga ya untuk stok tuh ya, Hmm, optimasi hmm, stok betul. kayak gitu. Terus habis itu karena berlanjut terus ya alhamdulillah mengalir terus, barangnya juga selalu, laku ya. Jadi beli lagi sampai akhirnya sampai hari ini gitu. Sempat memang ada ini ya, ada isu yang di mana resellernya itu hampir habis, jadinya Hmm, kayak
kayaknya bisa deh saya mulai jualan sendiri. Waktu itu kebetulan memang apa ya, kantor juga lagi kurang banyak kerjaannya, jadi saya memang sempetin waktu ya, misalnya di luar jam kerja atau mungkin di Sabtu Minggu gitu untuk Hmm. belajarin e-commerce. Nah, e-commerce itu yang paling akrab sama saya sih, saya setiap setiap hari kayaknya ya buka Shopee, itu sering belanja online, jadinya kayak, oh ya udah sih toko saya aja yang saya bangun lagi gitu kan. Nah, menariknya tuh walaupun sama reseller saya ini barangnya sama ya kan ya, Mm-mm. cuman dan harganya pun saya nggak mau lebih murah, pasang lebih murah daripada reseller. Itu kan jadinya kayak saya mengambil ini ya, pasarnya mereka juga kan. Jadi saya sebisa mungkin pengennya sportif, harganya disamain, dan juga otomatis juga kalau misalnya terkait service yang bubble wrap tadi, bungkus-bungkusnya tadi kan udah sama tuh. Tinggal customer service-nya nggak tahu ya, itu kan dari masing-masing. Nah Mm-mm. itu alhamdulillah sih rezekinya masing-masing tuh. Jadi kadang emang ada yang pembeli yang ke saya, ada juga yang tetap dari toko reseller saya juga jalan. Kadang juga ada yang udah kayaknya masuk ke toko saya, tapi dia nggak jadi. Dia belinya di toko yang reseller. Itu mungkin Seller. dari ini ya, mungkin dari harga yang ditawarkan Shopee kali ya. Entah itu Mm-mm. fitur free ongkirnya atau COD-nya mungkin main di situ sih. Kayak gitu. Nah, jadinya ternyata juga walaupun saya terjun sendiri ya berjualan di Shopee itu juga tidak menghambat rezeki orang lain. Jadi saya jadinya percaya kalau oh memang kita punya rezeki masing-masing sih. Jadi nggak perlu terlalu bersaing harga, nggak perlu apa sih namanya kayak sirik-sirikan gitu. Kita bisa lurus-lurus aja jualannya dan saling bantu gitu. Iya, Gitu Om. betul. Betul, betul, Jadinya betul. jadi asik sih di bawah Van sih. Iya. Berarti udah ada reseller yang memang jualan juga di marketplace ya. Iya, Ba- malah justru apa duluan mereka kan ya. Soalnya kan saya cuma Mm-mm. bantuin bungkusin tuh. Sebenarnya tuh ada yang beberapa yang sampai yang star seller juga duluan daripada saya. Tapi karena ini sih, ada yang kena masalah. Itu masalahnya gara-gara pengiriman. Itu sempat tiba-tiba semua jualan itu diarahkan ke ekspedisinya Shopee sendiri. Dan di Makassar waktu itu kayaknya belum memadai ya ekspedisinya Shopee. Jadinya orderannya dia kayaknya ke cancel semua. Kemudian ada juga satu yang karena ini, mungkin karena menikah, udah punya anak, jadinya repot ya, jadi memutuskan untuk berhenti. Sepertinya seperti itu. Iya, iya, iya. Berarti emang ini ya apa dari resellernya Zakia ini udah udah apa namanya udah jualan duluan ya di Shopee. Terus gara-gara Zakia sering-sering packing gitu kan, jadi kepengen juga gitu kan jualan Iya, sendiri gitu ya, iya. jadinya gitu. Iya, iya. Oke, oke, lanjut ya. Nah, sekarang nih gini nih, ini kan eh sama ya seperti saya juga, saya bekerja juga. Nah, sekarang kalau Zaki gimana nih bagi waktunya ya? Karena Hmm, tadi bilang kan walaupun kerjanya di rumah gitu ya, di rumah work from home, tapi tetap kan tuh katanya dari jam 8 sampai jam 5 jadi pantengin di depan laptop. Nah, itu gimana bagi waktunya kalau misalnya ada orderan dari reseller tiba-tiba gitu ya, atau ada orderan nih dari Shopee nih itu, bagi waktunya gimana? oh ya, oke Om. Jadi kalau bagi waktunya ini, biasanya itu saya paling enak membungkusnya emang kalau di luar jam kerja ya, entah itu malam atau subuh pagi gitu. Kalau di sini kan berarti karena ini Wita ya, di Makassar itu Wita, jadi Hmm, saya punya hmm, waktu sampai jam 9 Wita nih untuk mengerjakan hal-hal persopian ini. hmm, 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 Nah, kalau misalnya pas di jam kerja itu, kadang ini kalau misalnya Shopee ya, Shopee saya sendiri yang masuk, itu saya atur ininya, pick up-nya itu mungkin besok hari, biar malamnya bisa bungkus gitu ya. hmm, Kalau misalnya yang instan mendesak gitu, ya udah saya minta tolong orang di rumah ya, bisa orang tua. Lama ini sudah saya masukin ke kantong plastik nih, tinggal diambil sama kurir gitu kan. Kalau ada kurir, tolong dikasih seperti itu, Om. Terus juga hmm, kalau ada reseller, saya sebisa mungkin komunikasi ke reseller, ini boleh ya kalau misalnya dikirimnya besok aja gitu kan. Atau misalnya mereka ngechat, terus pas saya lagi meeting ya tetap sih saya balas dulu, maaf ya ini saya lagi sedang
sedang meeting di kerjaan, saya follow up lagi mungkin sejam kemudian ya gitu. Saya seperti itu sih Om. Dan biasanya reseller juga langsung ngerti. Berarti udah ketemu polanya ya, maksudnya walaupun masih bekerja lagi bekerja, cuman ada waktu-waktu khusus yang memang kita bisa bisa ini ya, bisa handle apa namanya, berjualan ya, jadi agen gitu ya. Iya. Iya. Oke, kalau begitu lanjut. Nah, sekarang itu tadi dari hasil jualannya itu apakah semua produk dari Summer Spring Summer Sale atau memang beberapa produk aja nih yang memang jadi unggulan gitu loh, yang paling sering laku gitu. Oke, kalau misalnya di toko saya sendiri itu Mhm. yang paling sering laku itu cuma beberapa produk ya, nggak semua produk yang main di toko saya. Mhm, Jadi yang mhm. paling paling laris itu saya sih andalan banget itu Summer Scent Celine parfum ya. Mhm, mhm, mhm. Nah itu yang paling banyak ininya requestnya. Yang kedua itu si Ovelli sama aja ya parfum ya. Mhm, mhm. Kemudian selain itu ini Reed Diffuser. Reed Diffuser overall semuanya main sih. Jadi kayak tapi yang paling laris tetap yang Vanilla Mist. Kemudian juga di toko saya itu juga ini eh, body wash Honey Lush. Oh, Honey Lush Iya, ya. ya walaupun tidak serame yang dua produk yang awal tadi, tapi kalau yang sabun ini tuh ada aja tiap bulan pasti ada yang beli. Jadi memang saya nyetoknya itu lebih sedikit dibanding yang lain, tapi tetap restock lagi karena ini konsumennya ada di toko saya. Nah, Hmm. yang enggak itu di toko saya tuh ada ini ya, essential oil, terus mungkin yang produk-produk botol apel tuh masih jarang di saya. Oh gitu, botol Iya, malah jarang ya. iya, tapi mungkin di reseller saya ini masih jalan, maksudnya mereka Hmm. tuh main gitu ya untuk Mhm, produk-produk kayak gitu. mhm, Jadi mhm, mhm. ya saya masih stok juga biar bisa support mereka gitu sih. Berarti Gitu. lebih ke Summer Scent ya, parfum sama apa Sama sama sabun, Honey Lush ya, Honey Lush. iya, iya, sama Honey Lash. Hmm. Tapi emang sih kalau misalnya memang sepertinya itu udah terbentuk audiensnya. Jadi kalau untuk optimasi produk sama sih memang rada susah sih. Jadi Iya sih mungkin jadi ya. memang tinggal kalau misalnya kalaupun misalnya mau main sama Spring ya mungkin buka toko lagi Toko-toko gitu, baru gitu ya Om toko ya. baru lagi. Karena Oh ini iya sih. ini udah kebentuk gitu, pasar udah kebentuk, pola udah kebentuk. Karena kan beda ya pengharum, Hmm, apa namanya, body care sama iya, pengharum ya, itu beda iya, beda iya, pasar juga, iya. beda market Kategorinya juga. beda, iya. Benar juga sih. Betul. Iya bener Om. Jadi kalau misalnya mau naikin sama Spring ya buka toko baru lagi gitu. Bisa, Gitu bisa. Nanti ya. insya Allah dicoba. Tuh. Oke. Nah, sekarang kendalanya apa nih? Kendalanya yang dihadapi berjualan di Shopee kan. Yang pertama kan pasti waktu ya, untuk Ya, cara sekarang bekerja. Nah, selain itu apa kendala yang memang bukan dari bukan dari internal ya, mungkin dari di Shopee-nya atau mungkin apa namanya, produk-produknya atau gimana gitu? sejujurnya saya masih ekspor ya Om ya. Jadi saya masih pelajarin Mm, sejauh ini sih paling lebih ke internal ya. Jadi kayak saya sering ngelewatin ini promonya Shopee. Hmm. Itu mungkin dari kesalahan saya sadarin. Terus apa lagi ya? eh yang kedua ini yang saya belum berani coba live Mm-mm. itu juga Nah, kayaknya internal ya. iya betul. Iya. Nah, tapi kalau dari shoppingnya sendiri tuh sejauh ini kalau menurut saya sih ada nggak ya? Yang sekarang ini yang saya pikirkan sih Mhm. kayaknya nggak ada. Nggak Soalnya ada saya ya. masih bisa cari ya. Kayaknya informasinya Shopee itu lengkap asal kita tahu carinya aja gitu. Yang penting kita mau nyari ya, Iya, mau nyari karena banyak juga kan orang maunya disuapin gitu kan. iya. Atau mungkin nggak Heeh. baca. Nah, ini sih Nggak yang baca kita ya, Indonesia tuh jarang membaca ya. Jadi benar-benar, sebenarnya ada benar-benar. informasinya. Iya betul betul betul. Nah sekarang tipsnya nih minta nih untuk Zakia nih ya. Jadi bisa biar terus semangat jualan, terus bisa belajar bisnisnya tuh. Namanya kita belajar kan sampai kapanpun ya, mau mau Hmm, gimana pun kita bisa tetap belajar gitu. Jadi nggak ada batasannya belajar. iya. Walaupun
kita juga lagi ada masalah segala macem, terus juga misalnya minta tipsnya juga nih kalau apa jualannya lagi jatuh, lagi down atau segala macem gitu kan. Ya, ya, ya. Biar bisa kita survive tuh. Gimana tipsnya? Minta dong Zakia. Eh, Oke Om, saya coba ya. Jadi kan Ah, kalau dari kita udah cerita tadi, bisa kita simpulin yang pertama, kita perlu tentuin tujuan. Tujuan kita mulai bisnis itu apa? Itu harus kita clearkan ke diri kita sendiri dulu. Ya, tadi saya tujuannya belajar dan ternyata setelah saya jalani malah bisa berkembang ya. Tujuannya bisa berkembang, saya jadinya bertambah tujuannya. Yang tadinya cuma belajar, yang kedua saya jadinya memang pengen lanjut jualannya gitu, pengen hmm, optimasi dan segala macam. Terus yang kedua, eh, balik ke topik ya. Jadi kalau misalnya pengen berkembang, kita itu harus sadar juga kalau kita harus meluangkan waktu untuk belajar gitu ya. Istilahnya itu kayak berinvestasi dalam pembelajaran. Soalnya bisnis itu selalu berubah dan juga kalau misalnya kita mau beradaptasi ya udah kita harus belajar gitu. Kita harus belajar dengan belajar apa sih yang bikin berubah, terus kita cara bertahannya itu seperti apa. Nah, itu yang mau nggak mau kita harus pelajari, karena dengan kita belajar itu kita bisa meningkatkan skill kita dalam berbisnis. Eh, Tadi ya, yang tadi saya cuma hmm, berani untuk packing dan jadi ini ngirim di belakang layar, tapi karena pengen bertahan di dropship aja, saya jadinya belajar Shopee, saya jadinya belajar pemasaran iya, mungkin gitu kan. Terus saya jadinya hmm, belajar apa namanya eh ini stok Optimum itu gimana. Jadi ya, kapan saya harus beli, kapan saya tahan lagi pembelian DA-nya di DA-nya seperti itu. Nah, itu semuanya terbentuk karena belajar gitu ya. Dan juga yang ketiga itu pada saat kita belajar jangan lupa untuk evaluasi. Jadi kita juga perlu evaluasi nih misalnya kita masih kurangnya di mana dan kita perlu meningkatkan hal apa dalam bisnis kita itu ya. Kita juga ini sih kayak tadi ya Om Ben bilang berarti ini tokonya mungkin udah kebentuk nih ininya marketnya berarti perlu bikin toko baru misalnya itu kan salah satu bentuk dari evaluasi ya kita betul, ada betul. mengamati apa yang terjadi dan apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Nah itu yang tiga yang sudah bisa saya simpulkan dari yang dari tadi kita bahas. Terus mungkin yang saya belum atau jarang-jarang kerjakan itu mungkin yang berkolaborasi ya. Jadi teman-teman setidaknya mungkin aktif di komunitas. Jadi dapat ilmunya lebih cepat tuh dibanding kalau misalnya tadi saya jalur belajar sendiri itu kan lama ya, bisa 2 tahun ya. Nah, kemudian juga itu ini kalau misalnya memang fokus pengen jualan, belajar juga tuh perlu ini apa namanya? Kayak kita jaga kesehatan gitu. Apalagi sekarang kan penyakit macam-macam tuh. Jadi eh, disiplin belajarnya dan juga apa namanya? Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Itu sih Om. Betul sih kesehatan ini saya juga nih nggak sehat-sehat nih udah berapa lama ya. Aduh, Batuknya, aduh, emang cuacanya lagi emang luar biasa kurang ajar sih cuaca ya. iya sih, iya. Apalagi di Jakarta loh, di Jakarta Iya. tuh Kayaknya emang lagi lagi, berasap-asap gitu ya. ini batuk nih sempat hilang, sempat sembuh seminggu, setelah itu kambuh lagi. Aduh, Aduh, kayaknya, oke Om. aduh, tapi nggak apa-apa lah. Get well soon. Oke, kalau begitu, nah itu teman-teman. Jadi teman-teman yang sekarang masih apa ya, masih kebanyakan mikir gitu ya. Terus juga yang nih saya lihat ada beberapa teman-teman juga nih yang sibuk kerja juga ada kerja gitu ya. Kalau teman-teman ada usaha, ada niat gitu ya untuk maju, ya bisa aja gitu. Jadi kita bekerja itu bukan sebagai halangan ya, teman-teman. Jadi hanya sebagai mungkin teman-teman kalau misalnya mau udah punya pekerjaan utama, berarti kan kita bekerja apa namanya berbisnis itu sebagai side income gitu ya. Gimana caranya side income ini biar menjadi nanti mungkin ke depannya bisa menjadi penghasilan utama gitu ya. Insya Allah gitu ya. Jadi apalagi nanti kalau teman-teman misalnya pensiun gitu kan, teman-teman misalnya sudah nggak bekerja lagi, jadi kita bisa bisa mempunyai side income yang memang masih menghasilkan gitu ya. Oke, sampai di sini sebelum saya lanjutin lagi, kira-kira ada yang mau bertanya nggak dengan Zakia? Boleh dipersilakan
Tapi jangan banyak-banyak pertanyaannya ya. Oke, 2 pertanyaan aja nih. Ada yang mau tanya? Boleh, silakan. Boleh langsung buka mic atau di chat aja. Ada yang mau bertanya? Apa masih malu-malu? Apa malu-maluin? Oke, siapa yang mau tanya? Boleh tanya, Om Ben? Boleh. Pak Asisi. Oke, gimana Pak Ya, Asisi? mau tanya ya sama guys ini, untuk memutuskan menjadi agen itu pertimbangannya saat itu apa saja gitu kan? Misalnya tadinya reseller atau dropshipper, terus memutuskan jadi agen, itu kan mau nggak mau ada modal dulu gitu ya, minimal Iya. di sekolah atau gimana itu. Nah, untuk memutuskan saat itu eksekusinya berani, ya udah deh gue jadi agen, istilahnya gitu tuh, pertimbangannya apa tuh ya, supaya saya bisa ngikutin juga nih kalau memang apa pertimbangannya itu masuk gitu, kira-kira seperti itu. Oke, oke, Pak Sisi saya coba jawab ya. Ya, baik. Jadi tadi kan saya ngekos di Jakarta, kemudian pandemi, kemudian saya balik ke Makassar, kosnya saya lepas. Nah, yang pertama ada duit uang kos itu, terus kemudian mungkin saya tambahkan juga dengan tabungan saya untuk sisanya. Itu untuk modal ya. Jadi memang saya ada privilege, ada uang nganggur nih. Jadi saya coba coba pakai untuk jadi agen. Terus kenapa berani langsung jadi agen? Soalnya kan pasti itu ada resiko, resiko untuk menyimpan stok yang belum ada ininya ya. Pasti pertama kali itu belum kegambar ini semenjanjikan apa gitu ya. Waktu itu lebih karena ini, karena dorongan apa namanya? Saya nggak ada waktu untuk riset dulu, dan karena saya baca dari dropship aja itu mereka sudah riset gitu ya. Mereka sudah riset, terus juga kayaknya saya sempat googling juga itu eh, dari kriterianya itu sudah, menurut saya ini sudah aman gitu ya. Dan mereka sudah mencoba riset, dan juga mereka dari ininya sih juga untuk apa, foto produknya ya. Yang foto produk itu kadang kan dari bisnisnya itu kan kayaknya belum belum sebanyak DA ya waktu itu ya. Untuk foto-foto di marketing kitnya itu udah disediain, yang pastinya kalau saya sendiri yang bikin saya nggak mampu gitu ya. Karena nggak ada background di desain dan segala macam, nggak ada produk juga. Terus kemudian eh karena itu dibukanya itu kayaknya tuh banyak ya, banyak yang daftar, karena iklannya juga masif waktu itu. Jadi saya rasa oh ini pasti lagi banyak yang daftar juga, dan juga karena ini ya, dari kejadian pandemi itu yang membuat orang juga jadinya banyak terjun ke bisnis. Jadi saya jadinya ada firasat sih waktu itu ya, memang kurang datanya. Jadi kayak orang juga pasti akan mulai berbisnis, entah itu ada yang jadi reseller di DA, atau mungkin dari reseller luar nih, yang dari luar DA ya. Itu juga pasti pengen mencoba gitu kan. Jadi selain mungkin saya bisa dapat reseller DA, saya bisa waktu itu sih pikirannya mungkin saya bisa dapat reseller dari luar DA ya. Mungkin saya bisa coba tawarin ke orang-orang terdekat saya, ada nggak sih yang mau coba jualan produk ini. Jadi kayak saya nih ada produk nih, tolong bantu jualin dong kayak gitu. Waktu dulu sempat ada dua sampai apa, tiga ya, tiga tiga sampai empat orang yang di luar DA itu, dan waktu itu juga merasa ini peluang yang bagus untuk dijual kembali gitu ya ke reseller ya. Seperti itu sih Pak Sisi. Oke, terima Oke, kasih. Iya, udah terjawab ya Silakan Pak yang Sisi lain. ya. iya. Ya, Jadi betul. perlu lihat ini juga sih, situasi sekitar berarti ya, dari yang terjadi di eh, itu makroekonomi, mikroekonomi, pokoknya kayak gitulah. Di sekitar kita peluang bisnisnya ada apa enggak gitu. Oke, Eh ini ya, ada yang nanya lagi nih, Muhammad Zikron. Kak mau tanya tahapan-tahapan untuk toko yang baru mulai yang dilakukan supaya bisa scale up bisnis terus berkembang dan omsetnya meningkat di marketplace itu gimana? tahap-tahapan untuk toko yang baru mulai atau baru yang dilakukan supaya bisa scale up bisnis terus berkembang dan omsetnya meningkat di marketplace itu gimana? Tahap-tahapan ya.
Sebenarnya saya ini kan lebih ke kalau toko saya pribadi itu lebih ke tipe yang cobain ini cobain itu gitu ya. Jadi sebenarnya ilmunya itu lebih ke ilmu coba-coba. Mungkin kalau teman-teman pengen yang runut itu bisa cari pembelajaran Shopee yang lebih lebih eh, bener gitu ya. Mungkin DA kan kalau nggak salah sering-sering bikin ya. Itu Saya nanti juga mau ada ini kan, mau ada mau ada kelas kopdar ya. Shopee, Oh, ke Shopee. Oke. Kopdar, nanti Heeh. plus kelas Shopee. Ikut aja nanti itu apa Zikron, Muhammad Zikron, ikut aja nanti ya. Ikut aja Kopdar. Nanti Kopdarnya bisa offline, bisa online kok. Gitu. Ya. Ya, nanti dari situ, dari Kopdar, dapat kelas intensif 6 minggu. Nah, Ya, kayak kalau gitu sih. bingung. Iya, kayak gitu sih. Gitu. Siapa sih Kak Zikron ya? Itu Mm-mm. lebih enak kalau langsung ada mentornya yang langsung bisa ngejelasin, yang bisa tektokan bareng ya, dibanding kalau trial error sendiri. Betul, betul. Jadi lebih cepat ya kalau kita dipandu sama mentor, lebih cepat dong dibanding kita belajar sendiri. Gitu. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih dari Desi Triaksara. Berarti Kak Zakia ikut paket berbayar tanggal kembar itu ya, apa balik modal? Itu kan versi bulan September naik sampai 10%. Apa strateginya? Oh Oke. iya, Nah, oke. Kalau yang ini sih balik modalnya balik ya sepertinya. Jadi kan kalau ini juga karena dibareng sebelumnya tuh Shopee bikin ini ya payday, promo payday yang mm, jadinya si harga parfum ini turun kan, turun yang kayaknya sampai kalau dibuat jadi 50.000 lah ya per parfum. Yang tadinya kalau misalnya beli beli di luar harga itu kan 57 ya, 57.500. 57 betul. Iya, Jadi 48. iya, jadi 48 ya. 48 Heeh, 200. iya, kayak gitu. Nah, itu kan satu parfum aja tuh bisa untung hampir 10.000 ya, 9.000-an. Hmm. Jadinya kayak di situ satu, terus kemudian strateginya itu balik kembali saya tetap paling depan itu yang customer service. Kalau bisa begitu ada chat masuk langsung bales. Jadi kayaknya untuk bisa fokus ke situ ini sih apa namanya? Ini plus minus ya, bisa diikutin bisa enggak. Yang notif yang lain ya, yang notif akun kita yang bukan jualan tuh kan dua akun tuh. Jadi yang akun pribadi tuh notifnya saya matiin semua. Jadi fokus notifnya itu cuma yang notif notifnya akun jualan. Nah, Hmm. begitu masuk notif itu entah itu chat bertanya atau orderan tuh yang langsung diproses gitu. Hmm. Seperti itu. Oke, udah terjawab ya Desi ya. Hmm. Oke, saya lanjut lagi deh kalau gitu. Oke, jadi kesimpulannya tadi ya kunci kesuksesan adalah berani mengambil keputusan dan bertekad untuk terus belajar ilmu baru yang bisa menunjang Anda menuju pintu kesuksesan. Jadi memang benar-benar kita walaupun ya mungkin udah berumur, tapi tetap belajar sih itu nggak masalah gitu. Jangan overthinking juga, jangan minder juga ya. Sampai kapanpun kita masih bisa belajar gitu ya. Dan tidak ada kata terlambat ya untuk belajar ya. Jadi hasil itu tidak akan mengkhianati proses belajar Anda selama ini. Jadi teman-teman eh apa namanya belajar terus dan dipraktekin. Yang penting itu sih. Jadi jangan sampai teman-teman belajar tapi nggak dipraktekin gitu ya. Tarsok. Nah itu banyak banget tuh yang saya lihat itu belajar tapi iya besok gitu. Akhirnya skip gitu. Akhirnya nggak belajar juga gitu. Oke, terima kasih Zakia ya atas waktunya. Sama-sama Om. Ya mudah-mudahan jualannya tambah kenceng, tambah lari, Amin, tambah amin, tambah berkah juga ya. amin, ya rabbal Terus alamin, ya. mau berbagi juga sama teman-teman yang lain gitu ya. Ya, Ya, terus juga untuk teman-teman ya ini Zakia ini agen PKO berapa? Zakia 409. 409 ya di Makassar. Ya, Jadi kalau teman-teman mau sharing-sharing, mau belajar, mungkin ada yang di daerah Sulawesi ya, atau mungkin yang jauh juga nggak apa-apa, karena kan kalau kita misalnya jualan online itu kan nggak masalah ya, walaupun nggak dekat ya. Boleh sharing-sharing nanti ke Zakia langsung ya. ya. Apa bisa apa nih? Mau konsultasinya apa nih? Pakai WA atau pakai Telegram? Saya lebih ke tim Telegram sih Om.
Telegram aja ya. Iya. Boleh. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau konsultasi ke Zakia, boleh nanti lewat saya, nanti saya kasih ID Telegramnya. Ya. Oke, makasih ya Zakia. Sama-sama Om, terima Oke, kasih juga. makasih. Oke, untuk Assalamualaikum. teman-teman yang lain, waalaikumsalam. Untuk teman lainnya jangan mana dulu ya, saya ada informasi nih untuk teman-teman ya. Oke, mau infoin juga, jadi biar teman-teman nanti tidak tidak ketinggalan ya. Jadi ada project ya, jadi bentuk support terbaik dari DA untuk teman-teman yang memang ingin mendongkrak salesnya ke level yang lebih tinggi. Oke, seperti apakah itu? Nah, ini juga sama seperti yang kemarin, war coupon, diskon sampai dengan 50% teman-teman. Sampai dengan ya, 50% hadir kembali di September Vaganza. Jadi teman-teman bisa lebih hemat belanjanya, ya. Terus klaimnya juga bisa berkali-kali, terus juga bisa profitnya juga lebih tebal. Nah, ini untuk war coupon ini teman-teman karena sampai dengan gitu ya. Jadi teman-teman harus duluan-duluan nih gitu. Kalau misalnya teman-teman misalnya eh, dapat yang lebih besar ya, dapat yang jumbo gitu ya sampai 5% itu kemungkinan karena untuk kupon yang 5% ini terbatas ya teman-teman. Jadi nggak banyak juga gitu ya. Nah, ini coming soon September Vaganza ya, war coupon diskon 50% ini ada lagi. Jadi untuk 2 produk aja ya, Red Diffuser dan parfum gitu ya. Jadi Red Diffuser tuh promonya bisa sampai 30.000 ya, 30.000 harganya. Terus parfum itu promonya 35.000. Ini periodenya teman bisa lihat dari tanggal 26 sampai tanggal 30 September ya. Dan dia ada dua waktu ya, jam 12 sampai jam 1. Jadi waktunya 1 jam, dan jam 9 sampai jam 8 malam ya. Nah, jadi untuk 2 produk ini aja teman-teman nih, untuk produk parfum dan Red Diffuser yang ada promonya ya, untuk dapat kuponnya sampai dengan 50%. Ini saya pernah dapat loh, parfum waktu itu saya kemarin sempat dapat 31.000 potongannya ya. Jadi saya bayar cuman berapa ya? 30.000 gitu loh. Lumayan kan? Saya sempat dapat 3 kali karena saya rajin tuh. Jadi waktu itu sempat berapa hari ya? Dapat pokoknya pas udah kita jam 12 kita langsung login. Kalau perlu kita simpen dulu nih, kita simpen produknya dulu di keranjang. Setelah itu jam 12 step langsung, insya Allah dapat deh. Saya sempat dapat 3 kali yang diskon 31.000 gitu ya. Alhamdulillah, jadi enak soleh. Oke, periode warnya itu tanggal 26 sampai 30 September. Nah, ada 2 klaim ya. Pertama jam 12 sampai jam 1, jam 7 sampai jam 8. Jadi teman-teman harus standby nih. Ya, kalau mau dapat harga murah bisa. Cuman ini nggak bisa banyak produk ya. Paling nggak, kalau nggak salah maksimal dua produk. Ya, 2 produk. Jadi misalnya teman-teman masukin parfum 2, tetap aja sih nanti yang keluarnya itu diskon yang satu, yang 50%. Jadi bukan nanti diskonnya 60%. Jadi bukan beli satu dapat satu, enggak. Tetap kenanya yang 31.000 gitu ya. Oke, nah ini syaratnya, ketentuannya untuk war kuponnya bisa diikuti seluruh reseller ya, khusus untuk 2 item produk ya, sama stand dan diffuser ya. Pembelian dapat dilakukan melalui pusat dan partner kota. Jadi nggak hanya ke pusat aja, ke agen, distributor bisa ya. Jadi aman, dan ini bisa diikuti, kita mau kemana aja bisa ya, nggak masalah. Oke, benefitnya ikut ini adalah belanja dapat harga hemat ya, omset ya akan didongkrak pada akhir bulan, dan cuan yang pasti lebih besar ya. Oke, jadi teman-teman persiapkan ya, nanti sekarang udah tanggal berapa ya? 15 ya. Jadi masih 10 hari lagi. Ya, 10 hari lagi, jadi siapin pelurunya, jadi biar nanti dapat cuan lebih tinggi. Karena kan misalnya kayak kita jual parfum ya, kita kan 77.000 ya harga HET-nya kan. Kalau kita biasanya kalau harga reseller itu kalau nggak salah 62 ya harga reseller ya kan. Tapi kalau kita misalnya dapat diskon 50%, jadi 31.000, wah itu cuannya lumayan banget tuh teman-teman. Ya, kita jual 77, dapat 31, kita profitnya 40,
6. Wih, lumayan banget. Luar biasa. Oke, jadi stay tune di akhir bulan ini tanggal 26 sampai 30 September ya. Oke. Nah, ini ada coming soon ya, mau bikin toko kamu kebanjiran orderan dan omsetnya meluap, tapi nggak tahu caranya ya. Oke, saya juga mau infoin ke teman-teman semua yang mungkin di area Jabodetabek, kita akan ada Kopdar nih, Kopdar Shopee live streaming ya. Live streaming itu tempatnya ya di Bebek Doer di Jakarta Selatan, teman-teman kalau mau ikut boleh ya. Nanti kalau yang mungkin di luar Jabodetabek ya, kalau teman-teman mungkin di luar Jabodetabek bisa nanti ikut ya, tapi nanti live ya, live Zoom ya. Nanti setelah teman-teman ikut kopdar ini ya, selanjutnya langsung teman-teman nanti masuk kelas. Jadi setelah ikut kopdar, dari kopdar teman-teman langsung dapat kelas ya, kelas Shopee selama 6 minggu ya. Nanti ada mentornya ya. Terus nanti teman-teman dipandu selama 6 minggu. Ya, nanti di sana juga nanti bisa ketemu sama CEO-nya ya, CEO-nya datang, Coach Steve Anthony. Nanti ketemu juga sama saya juga di sana, terus juga ada Yohanes. Nah, nanti si Yohanes ini dia sebagai mentornya teman-teman ya. Mentornya yang memang dia udah expert di Shopee sama live streaming gitu ya. Jadi dia udah apa, teman-teman bisa berguru lah sama beliau nih, sama Yohanes. Nah, terus juga ada tambahan lagi ya, jadi ada live streamer dari pusat ya. Jadi teman-teman mungkin tahu ya, pusat itu punya live streaming itu di Shopee ya, terus di Tokopedia sama di TikTok itu hampir 24 jam ya. Jadi ada beberapa orang live streamer. Nah, ini nanti salah satu yang memang andalannya nih dari pusat akan dihadirkan di saat kita kopdar ya, akan dihadirkan dan beliau ini akan praktek gitu ya, akan praktek, terus juga akan apa ya, akan ngasih tahu nih gimana sih copywriting yang bagus, gimana sih caranya biar audiensnya datang, biar audiensnya mau check out. Nah, nanti rahasianya ada di kopdar. Jadi teman-teman wajib hadir ya saat di kopdar. Oke, jadi nanti belajar apa aja nih di saat kopdar ya. Pertama, copywriting bikin live streaming banjir order. Jadi teman-teman, kalau mungkin teman-teman belum pernah apa ya, belum pernah live streaming gitu ya, pasti kan bingung nih mau ngomong apa sih? Mau ngomong gimana? Nanti ngomong begini salah, begitu salah gitu kan. Jadi udah overthinking duluan. Nanti diajarin di sana ya. Sama skrip-skripnya nanti dikasih. Ya, diajarin dan dikasih untuk kita mulai gimana, pembukaan gimana, cara cara biar audiensnya apa ya, apa namanya, bisa berdua apa ngobrol gimana. Jadi benar-benar nanti teman-teman diajarin ya. Terus juga strategi live streaming bikin omset menaik. Jadi dalam apa namanya, setiap platform itu punya strategi masing-masing ya teman-teman. Entah di TikTok, di Shopee, Tokopedia. Nah, di Shopee ini ada strategi yang khusus. Jadi teman-teman jangan menyamaratakan semua strategi live streaming di masing-masing platform, tapi kalau di Shopee itu ada strategi khusus dan itu akan diajarkan juga gimana caranya untuk menarik traffic dan bikin customer-nya, calon pembeli itu auto check out ya. Nah, terus juga praktek live langsung bareng live streamer dari pusat. Jadi nanti teman-teman bisa ngeliat nih gimana caranya sih secara langsung kan. Kalau biasanya kan teman-teman ngeliatnya di apa namanya, saat ada live di Shopee atau live di TikTok. Nah, ini langsung si apa namanya, live streamernya langsung dia praktek di tempat. Jadi teman-teman bisa ngeliat caranya, cara ngomongnya, ekspresinya seperti apa ya. Oke, di mana dan kapan ya? Catat tanggalnya hari Minggu. Jadi minggu depan nih teman-teman. Tanggal 24 September jam 12 sampai selesai. Ya. Lokasinya di Bebek Doer, Cilandak, Marga Satwa. Ya. Di sana nanti teman-teman di sana dapat makan. Jadi nggak usah khawatir, dapat makan, dapat minum ya. Seperti itu. Nah, harga tiketnya berapa? 100.000 per orang. Sudah termasuk makan dan dapat ilmu segudang. Ya, ini nanti nggak ada biaya tambahan lagi. Nanti dari sini teman-teman dari Kopdar ini teman-teman langsung masuk kelas ya. Jadi langsung masuk kelas Shopee. Jadi nanti teman-teman kalau di Kopdar ini teman-teman akan dapat
hacknya gitu. Jadi strategi hacknya. Jadi dapat gimana caranya biar nanti pada saat mengaplikasikan di kelas teman-teman udah bisa lebih ngerti ya. Di kelas itu nanti ada materi-materi juga, materi mengenai Shopee segala macam yang berhubungan dengan Shopee. Ada, tapi di Kopdar ini teman-teman juga wajib ikut. Kenapa? Karena teman-teman nanti akan diajarin strategi-strateginya biar lebih cepat ya. Karena kalau misalnya kita belajar sendiri, tadi sama kayak Zakia. Zakia itu belajar sendiri, makanya baru 2 tahun baru bisa grow gitu. Tapi kalau misalnya mungkin Zakia dari awal udah belajar di kelas segala macam, ada mentor, mungkin nggak 6 bulan udah seperti sekarang gitu. Jadi sekarang mungkin udah fungsinya udah berkali-kali lipat seperti itu. Jadi teman-teman memang butuh mentor yang untuk bisa mengajarkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi teman-teman wajib ikut untuk yang bisa di Jabodetabek atau di luar kota pun sekalipun bisa datang ke sini langsung ya, bisa datang langsung dengan investasinya 100.000 per orang. Ya, jadi dan ini terbatas ya teman-teman ya, terbatas karena memang tempatnya juga nggak begitu besar, jadi memang terbatas, jadi hanya 30 orang ya seperti itu. Oke. Nah, terus gimana nih kalau teman-teman yang mungkin di luar Jabodetabek pengen ikut, mungkin ada yang di luar pulau, ya ada di Surabaya segala macam mau ikut, bisa teman-teman ya, teman-teman bisa ikut nanti pakai dapat lewat Zoom ya, private Zoom ya teman-teman. Nanti teman-teman tetap yang walaupun ikut yang online tetap nanti setelah itu masuk ke dalam kelas Shopee ya, belajar di kelas Shopee ya. Oke, ya amankan kursimu nanti teman-teman bisa langsung daftar. Eh, ah, Randy bisa tolong di ini Randy linknya tolong di kirim ke chat ya. Bisa langsung bisa langsung langsung daftar ya. Karena slotnya ini udah dari kemarin udah ada mulai yang daftar karena terbatas ya teman-teman hanya 30 orang ya. Udah di-share hari terakhir daftar Kopdar kapan? Terakhir Kopdar sebentar. Kita tanggal 24. Tanggal paling hari Kamis. Kamisnya mungkin tanggal 22 ya karena kita harus harus mendata terus kita juga laporan ke pihak bebek doernya gitu kan untuk pesan makanan segala macam kita harus mendata. Jadi tanggal 22 ya 22 21 22 itu udah maksimal teman-teman udah bisa 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 dibayar ya. Sebentar ini saya copy paste bisa nggak ya? Oke, sebentar ya. Ya jadi kalau yang yang mau datang langsung bisa langsung bayar, yang online juga bisa. Ya, cuman kalau online itu hanya 70.000 kalau nggak salah kalau yang online ya, tapi kalau yang offline itu 100.000. Oke, saya lanjut ya. Oke, nah ini ada lagi nih peluang baru untuk dongkrak sales teman-teman ya dengan produk yang berkualitas dan mewah. Jadi kita mau launching produk baru nih teman-teman. Bukan produk baru sih sebenarnya repackage ya produk-produk baru. Nah ini kolaborasi produk parfum Rahasia Beauty X Summer Scent ya. Jadi ya mungkin teman-teman udah tahu juga kita kan punya parfum ya, parfum yang EDT ya, EDT toilet yang Celine, yang Opely, Jacqueline. Nah kita kan juga ada juga nih parfum yang kolaborasi antara Summer Scent dengan Rahasia Beauty ya, yang parfum EDP ya. Nah kami mengusulkan inovasi produk yang lebih fresh dengan keharuman berkualitas dan packaging yang berkelas. Ya jadi yang lama akan jadi new packaging ya dan tambah 2 varian lagi teman-teman. Ya jadi untuk produk Rahasia Beauty dengan Summer Scent akan ada 5 varian ya. Ini coming soon, ditunggu aja. Harga nggak berubah ya teman-teman, harga sama dengan yang sebelumnya. Cuman packagingnya lebih mewah ya, lebih menarik dan kardusnya juga tempat packagingnya juga lebih bagus ya. Jadi nambah 2 varian lagi yang sebelumnya
3 varian itu ada apa? Jasmine Joy, Rose Riot sama Violet Vibes ya. Nambah 2 lagi. Yang 2 ini itu untuk cowok, teman-teman. Jadi apa namanya? Ada penambahan varian 2 itu untuk cowok. Yang sebelumnya kan 3 varian itu untuk perempuan, untuk cewek ya. Oke, seperti ini teman-teman nih kardusnya. Ya ini variannya yang baru itu namanya Crystal Clear sama Summer apa Seren apa tuh? Aku baca saya itu. Ya jadi ada 2 nih untuk yang cowok di bawah nih. Ini varian cowok, yang di atas ini varian yang sudah keluar ya. Cuman dirubah lagi dari botolnya dan packagingnya ya. Oke, nah rilisnya nih September, teman-teman catat, berarti minggu depan dong ya. Ya, tanggal siap-siap aja tanggal 22 September dirilis, standby kalau teman-teman mau mau dari sekarang ngebooking ke ke agen distributor, boleh silakan dari sekarang ya, karena mereka sudah beberapa hari ini sudah langsung order ya. Jadi teman-teman nanti tinggal 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 ordernya ke agen dan distributor atau ke pusat. Ya kalau ke agen distributor teman-teman boleh nih sekarang langsung booking lah ya, booking 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 produknya. Oke, kayaknya sudah selesai ya, habis ya. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau bertanya nggak mengenai rilis produk baru? Boleh dibuka mic kalau misalnya ada yang mau ngomong. Hmm. Ada yang mau bertanya teman-teman? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Oke, ada yang mau, udah nggak ada lagi ya. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih untuk hadirnya. Terima kasih juga buat Zakia yang sudah memberikan motivasi ya, insight juga ya mengenai berjualan online. Yang mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Zakia, apa yang kita bicarakan di sini bisa mendapat insight buat teman-teman semua. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam, kasih Om. makasih Terima kasih ya. Om. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua.